membahas tentang gerak parabola. Gerak parabola ini adalah satu gerak khusus di mana memadukan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan ini itu terjadi pada saat di sumbu X, sumbu horizontal, sementara gerak lurus berubah beraturan ini terjadi di sumbu Y. Jadi semua perhitungan gerak lurus beraturan di mana S sama dengan V kali T atau fungsi T pangkat 1 itu bekerja di sumbu X. Ini adalah pada saat kita mau mencari posisi, sementara pada saat kita mau mencari kecepatan, kecepatannya dia itu senantiasa konstan atau sama terus. Pada saat kita membahas untuk yang arah sumbu Y, maka kecepatannya itu akan berubah-ubah dengan percepatan konstan. Dan semua perhitungan tentang GLBB pada saat belajar di materi tentang gerak lurus itu kepake lagi di gerak parabola. Karena dia adalah paduan dari GLB dan GLBB. Kalau kita lihat gambar seperti ini, maka kalau misalkan kita lihat pada saat kita belajar tentang kecepatan, kecepatannya itu sama sekali nggak berubah. Kalau kecepatannya sama sekali nggak berubah, berarti panjang daripada vektor kecepatan untuk arah sumbu X itu selalu sama. Kalau misalnya ini kita gambar dengan ukuran 1 cm, maka ini juga 1 cm, ini juga 1 cm. Nilainya sama semua. Kecepatan arah sumbu X itu tidak pernah berubah. Jadi pada saat kita mempunyai proyeksi daripada kecepatan mula-mula untuk arah sumbu X, V0 X itu adalah V0 kosinus alfa karena dia ngapit sama sudut alfa di sini. Maka kecepatan arah sumbu X itu selalu sama dengan V0 X, yaitu kecepatan arah sumbu X itu sama dengan V0 dikali kosinus alfa juga. Karena kecepatannya nggak pernah berubah. Nah sekarang kita lihat yang arah sumbu Y. Kalau kita ngelihat yang arah sumbu Y, dia berubah-ubah terus. Kecepatan yang mula-mula pada saat dia itu awal sampai dia itu mencapai titik tertinggi, kecepatannya itu berkurang. Ini gambar saya nggak terlalu bagus ya untuk yang ini ya, karena dia harusnya lebih pendek. Jadi kalau misalkan kita lihat gambarnya itu makin lama makin pendek, sehingga suatu kali kecepatannya untuk arah sumbu Y itu nilainya 0. Jadi dari sini sampai ke rentang yang ini itu makin melambat. Makin lambat, di mana di sini kecepatannya arahnya masih positif karena dia arahnya ke atas. Pada saat dia sudah dari puncak daripada gerakan parabola itu ke bawah, nilai VY-nya itu arahnya selalu ke bawah. Jadi nilai VY-nya itu negatif. Jadi setengah gerakan pertama nilai VY-nya positif, sementara setengah gerakan yang terakhir nilai VY-nya negatif. Pada saat dia itu menyentuh tanah, sebenarnya VY-nya itu nggak 0. Jadi VY-nya itu justru pada saat itu nilainya tertinggi. Pada saat kita mau mencari kecepatan mula-mula untuk arah sumbu Y, berarti kita tinggal proyeksi daripada gerakan yang ini, berarti kita menggunakan sin, V0 sin alfa. Pada saat kita mau mencari kecepatan akhir, sama kayak seperti kita menggunakan kecepatan akhir pada saat gerakan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. A-nya itu tinggal diganti dengan minus gravitasi, kita tinggal substitusi, VT-nya kita ganti VY, V0-nya kita ganti V0Y. Jadi kita bisa tulis kayak gini. VY itu sama dengan kecepatan mula-mula arah sumbu Y dikurangi G kali T. Jadi VY itu kita bisa ganti adalah V0 sin alfa dikurangi G kali T. Itu adalah kecepatan arah sumbu Y. Pada saat kita mau mencari vektor kecepatan, sebenarnya kita bukan mencari Vx sama Vy, tetapi kita mencari tahu resultan daripada Vx dan Vy. Karena kita sudah belajar tentang vektor, maka cara mencari vektor kecepatannya itu adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Dan kalau kita mau mencari arah daripada kecepatan, itu tinggal Vy per Vx. Jadi yang diminta tetanya itu adalah di sini sebenarnya. Jadi tetanya itu berubah-ubah terus. Pada saat di sini ini tetanya, pada saat di sini ini tetanya, pada saat di titik terjauh itu tetanya. Jadi itu hubungannya tentang kecepatan. Pada saat kita membahas tentang posisi dalam hal ini ada dua. Posisi arah horizontal itu adalah X dan posisi arah vertikal. Pada saat kita belajar tentang posisi untuk arah horizontal, maka semua perhitungan tentang gerak lurus beraturan itu kepake. S itu sama dengan V kali T, dan S-nya di sini itu tinggal kita ganti X, V-nya itu kita juga ganti Vx karena kita lagi berbicara untuk arah sumbu X. Jadi X sama dengan Vx dikali sama T, Vx-nya itu adalah V0 kosinus alfa kalau dia membentuk sudut. Jadi kita bisa tuliskan X-nya adalah V0 cos alfa kali T, tinggal dari vektor kecepatan dikali sama waktu. Sementara pada saat kita belajar tentang arah vertikal, maka kita sedang mempertimbangkan untuk gerakan yang arahnya ke atas atau ke bawah. S sama dengan V0 S0 ditambah V0T ditambah sama setengah kali A kali T kuadrat. S-nya itu kita bisa ganti untuk arah vertikal. S0 kita ganti untuk Y0. V0-nya itu karena kita lagi berbicara untuk arah sumbu Y, berarti V0Y.
Sementara A-nya kita ganti dengan minus gravitasi. Jadi kalau misalkan kita berbicara untuk arah sumbu Y, maka yang kita bicarakan adalah Y sama dengan Y0 ditambah sama V0Y dikali T minus setengah kali G kali T kuadrat. Y itu untuk posisi akhir, Y0 itu untuk posisi awal. Dan ini itu akan bisa dipakai untuk semua kondisi gerakan parabola. Apakah gerakannya dari tanah ke tanah, apakah gerakannya dari ketinggian gedung tertentu ke tanah, ataukah ketinggiannya itu dari tanah atau ketinggian tertentu mau ke tingkat yang lebih tinggi. Misalkan orang melempar bola di keranjang basket, itu juga bisa. Nah, pada saat kita berbicara tentang gerak parabola untuk posisi-posisi khusus, yaitu adalah posisi di mana dia itu mencapai titik tertinggi. Katakanlah ini adalah titik A. Titik A itu adalah titik tertinggi. Pada saat kita berbicara tentang titik tertinggi, ada beberapa hal yang kita bisa cari. Kalau misalkan di sini itu adalah kecepatan mula-mulanya itu V0 dan itu adalah alfa, maka waktu untuk mencari titik tertinggi A itu adalah V0 dikali sama sin alfa dibagi sama G. Sementara kalau misalkan kita mau mencari untuk titik B itu dalam hal ini adalah titik yang paling jauh, titik terjauh. Maka kalau misalkan kita mau mencari waktu untuk mencapai titik terjauh, itu sebenarnya adalah 2 dikali sama TA. Jadi 2 dikali sama V0 sin alfa dibagi sama G. Itu untuk mencari titik tertinggi sama titik terjauh, waktunya berapa. Sementara kalau misalkan kita mau mencari jaraknya, berarti kalau misalkan dia di sini kita mau mencari XA, berarti pengertian XA itu adalah jarak dari sini ke sini. Yaitu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi sama 2G. Sin 2 alfa kita bisa cari dari rumus ini, yaitu adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Sin 2 alfa itu nggak sama dengan 2 kali sin alfa ya. Itu sama sekali beda. Dan kita baru akan belajar di kelas 11 tentang matematika. Jadi rumus yang dipakai adalah itu, 2 sin alfa cos alfa, itu penting. Pada saat kita mau mencari YA, berarti adalah dari sini mau ke sini, itu adalah ketinggian untuk titik A. Rumusnya mirip dengan yang XA, tetapi dia bukan sin 2 alfa, tapi sin kuadrat alfa. V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi sama 2G. Nah, sekarang untuk titik terjauh, kita hanya berbicara tentang X-nya. Berarti dari sini ke sini, itu adalah XB, di mana di posisi B ini, YB-nya itu nilainya adalah 0. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu XB, itu sama dengan 2 kali daripada X-nya A sebenarnya. Dengan catatan gerakannya dari tanah ke tanah ya, karena kalau gerakannya bukan dari tanah ke tanah, kita nggak boleh menggunakan rumus untuk kedudukan khusus ini. Jadi harus balik lagi ke rumus aslinya, rumus yang awalnya, karena ini adalah rumus umum dengan kecepatan untuk rumus umum. Kecepatan ini bisa dipakai kapanpun ya, tapi kalau yang ini itu benar-benar umum, sementara yang ini X sama Y-nya itu untuk kedudukan khusus. Jadi harus kedudukannya itu gambarnya seperti itu. Kalau misalkan kita ganti, di sini nanti kita akan mendapatkan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Jadi sama persis, cuma dia yang satu itu 2G, yang di sini itu G. Bedanya di situ. Kalau yang ini bedanya di sudutnya. Ini sin kuadrat alfa, berarti sin alfa kali sin alfa, sementara yang ini sin 2 alfa. Oke, itu penjelasan tentang gerak parabola ya.